dan membuka wawasan ternyata anak-anak itu meskipun dia gangguan pendengaran disertai dengan multi isu, ternyata mereka bisa mencapai ke titik optimal Optimalnya. masing-masing ya, masing-masing anak kan beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol bersama founder Yayasan Aurika dan juga perwakilan terapis. Nah, beberapa pertanyaan yang sempat masuk dalam beberapa DM gitu ya dalam pelatihan tuh nanyain tentang nih Aurika ini pelatih-pelatihnya atau terapis-terapisnya itu background skill-nya apa sih Bu? Yang pertama. Terus pertanyaan kedua ada juga yang sempat masuk, dikontrol nggak atau dimonitor nggak barangkali sama terapis luar negeri atau apa, atau dari mana pelatihannya itu pernah masuk ketika kita ngadain kelas IVT online. Nah, sebelum kita ngobrolin itu, kita ngobrol dulu nih tentang sejarahnya dulu mungkin ya, sehingga nanti akan kelihatan sebenarnya para terapis, kemudian founder kita ini skill-skillnya yang didapat tuh dari mana aja. Oke, kita kemana dulu nih? Pak Omo dulu mungkin sebagai foundernya. Selamat berjumpa lagi ya dengan kita. Memang Aurika ini kan didirikan atas kesepakatan ya antara orang-orang tua yang dulunya itu memang mereka mengalami atau mempunyai anak-anak dengan gangguan pendengaran. Jadi memang sebelum kita mendirikan Aurika itu kita sudah menjalani serangkaian membersamai anak-anak kita masing-masing gitu ya. Jadi kita banyak belajar dari situ. Namun setelah Aurika ini berdiri, ternyata ilmu yang kita dapat itu ternyata tidak cukup. Sehingga kita harus belajar, dan belajarnya ternyata terpisah-pisah. Kita dibagi belajar, yang satu belajar untuk habilitasinya, kemudian satu untuk audiologinya begitu ya. Kemudian dari latar belakang pendidikan kita yang beraneka ragam gitu ya. Ada dari kita ini yang pendidikannya dari psikologi, ada yang pendidikannya itu dari pendidikan luar biasa gitu ya, sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, ini kita bergabung akhirnya dari situ tuh. Pelatihan-pelatihan itu kita lalui. Ada dari kita yang dia belajarnya di Australia, ada yang dia belajarnya di Singapura. Ya. Kemudian ada yang di beberapa tempat gitu ya. Saya sendiri banyak belajar dari teman-teman dan dari para ahli-ahlinya yang mereka memang mengerjakan pelayanan audiologi. Sehingga itu kenapa kok saya belajar? Karena saya menerapkan hal itu kepada anak saya. Karena pada saat itu anak saya mengalami gangguan pendengaran, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari saya atau yang muncul di kepala saya ini tidak terjawabkan. Saya bertanya ke sana ke sini ternyata tidak ada yang memenuhi rasa ingin tahu saya. Nah, akhirnya saya belajar sendiri, yang dengan latar belakang saya dulu tidak pernah senang ya belajar, apalagi kalau berhubungan dengan biologi dan sebagainya, itu tidak mau saya itu, terus terang bukan tidak senang, tidak mau memang. Tapi karena ada sesuatu hal yang mengharuskan saya, yang terpaksa saya belajar. Dan itu bermacam-macam ternyata ilmunya di situ yang harus saya pelajari untuk menyiapkan itu. Itu sejak saya belajar itu sejak tahun, pada saat anak saya itu saya sudah mempelajarinya itu tahun 98. Terus itu berlanjut terus sampai sekarang, update ilmu itu tetap kami disupport dari beberapa pihak ya untuk update ilmu itu, sehingga ya kita beruntung sekali mendapatkan support juga dari beberapa pihak yang mereka dengan senang hati membantu kita. Itu kalau dari saya update ilmu itu sampai sekarang sangat bermanfaat dan masih terus dilakukan. Sangat bermanfaat. Semoga nantinya teman-teman yang bergabung dengan kita itu memahami juga ya bahwa di tempat kita ini kalau mau belajar silahkan, karena kita banyak support dari beberapa pihak. Kalau misalnya satu contoh, saya kesulitan begitu ya,
saya telepon ke teman-teman. Dan itu ada forum diskusinya yang kadang perlu didiskusikan oleh banyak orang. Kasus-kasus tertentu itu. Itu yang cukup membantu kita di dalam kita menangani atau kita bertemu dengan anak-anak ya dalam berbagai kasus yang tidak semakin mudah sekarang ya dengan kasus-kasus yang ada itu Semakin sulit. semakin kompleks. Itu kalau dari saya demikian. Iya. Nah, kalau dari Bu Sinta. Nah, kalau belajar FET saat orang tua itu tahun 98, tahun 98, tapi belajar secara profesional itu 2002 ya. 2002 waktu itu ikut pelatihan 3 bulan di Singapura, dan sebetulnya waktu itu Bu Iva juga mau ikut ya Bu Iva. Jadi Bu Iva ini Aurika belum kebentuk sudah ada. Sudah ada, tapi terus karena sesuatu hal Bu Iva nggak bisa berangkat, akhirnya saya yang berangkat di sana selama 3 bulan digodok macam-macam, senang tapi senang sekali. Sejak pagi jam 8 sampai jam 5 sore banyak dapat hal, tapi untungnya setelah saya pulang dan Bu Iva bergabung, Bu Iva berangkat akhirnya Bu Iva ya ke Singapura. Bu Iva ya beberapa kali, terus belajar juga ke Australia, ke Australia, Matildarus kok lupa ya, speech in hearing bukan yang siapa Bu Ivanya? enggak Oh, di Sydney. Di ini Royal Blind Institute of Sebelumnya itu di mana tuh yang di Sydney itu? Kok itu lupa di ya? situ sama di Shepherd Center. Shepherd Center. Nah, itu juga dapat banyak hal dan membuka wawasan. Ternyata anak-anak itu meskipun dia gangguan pendengaran disertai dengan multi isu, ternyata mereka bisa mencapai ke titik optimal masing-masing ya. Masing-masing anak kan beda-beda. Asik Bu Eli belajar banyak hal sampai sekarang ya. Sekarang Bu Iva, Bu Eli juga kan setiap pagi harus diopera-opera untuk kita belajar bareng-bareng Bu Eli? Hearing First. Pelatihan. Untuk pelatihannya sendiri itu kan pelatihan secara profesional ya Bu ya. Memang dimaksudkan untuk menjadi terapis secara profesional. Nah, selain secara waktu yang lama 3 bulan dan sekian itu, apa saja yang dilatihkan Bu waktu itu? Kayaknya ya ilmu dasar tumbuh kembang anak, kemudian ilmu FET-nya itu sendiri, pengenalan tentang audiologi, strategi-strategi, ilmu konsultasi, ilmu parenting, dan ya banyak hal sih. Jadi pelatihan itu Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5. Tapi di hari Sabtu tuh kadang kita harus ikut parenting, kadang seminar, workshop itu ya kayaknya diisi macam-macam. Tapi ternyata itu nggak cukup ya Bu Iva dan Bu Eli ya. Setelah kita sampai di sini kita melihat berbagai macam anak, kadang-kadang kita juga garuk-garuk kepala ya. Betul. Jadi ada kasus yang kadang belum ada literaturnya gitu ya Bu ya. Kalau Bu Iva sendiri gimana Bu pengalamannya? Ini awal ya Bu Eli. Jadi saya memang dari 2002 itu pertama kali berkenalan dengan Bu Sinta, terutama adalah salah satu saya menjadi tenaga guru les ya. Guru les salah satu murid Aurika yang memang implan gitu. Nah, karena saya memang tidak tahu ini caranya gimana gitu kan. Jadi saya ikut setiap kali terapi, saya ikut Bu Sinta. Akhirnya Bu Sinta bertanya, apa kamu tertarik? Nah, terus akhirnya saya juga tertarik karena kan saya jurusannya memang PLB gitu ya. Saat itu jurusan saya adalah pendidikan luar biasa dan itu tidak saya terima di sekolah, di kuliah materi itu. Akhirnya seperti apa sih, dan kebetulan memang saya jurusannya tunarungu gitu. Jadi akhirnya saya belajar juga, saya sering bertanya kepada Bu Sinta, akhirnya saya bergabung. Tahun 2002 itu. Dan untungnya orang tua yang tempat Bu Iva itu sangat support ya. Nah, betul sekali, sangat support sekali. Karena mungkin karena saya saat itu masih muda ya Bu Eli, jadi harus belajar gitu. Dan akhirnya ketemu dengan Bu Sinta dan Pak Gutomo yang memang luar biasa gitu ya. Akhirnya kamu mau belajar, ayo belajar sama-sama gitu. Jadi mulailah Bu Sinta memberikan buku segebok ini ya, buku biru itu. Nah, itu yuk ini baca gitu. Terus akhirnya pada saat Bu Sinta tahun 2002 itu ya Bu Sinta ya, pada saat Bu Sinta ke Singapura itu sudah disuruh translate, sudah disuruh ini gitu kan. Itu saya bersama dengan Pak Gutomo saat itu saya pertama kali menerapi ya, dalam arti menerapi bukan murid saya les ya, tapi murid saya yang memang
dengan berbagai macam bentuknya dan karakternya, sampai ya itu tadi setiap kali sudah mulai ada yang tantrum atau marah saya akan manggil Pak Omo, Pak Omo, ini anaknya sudah mau lempar-lempar kursi. Nah saat itu saya nggak tahu ya, tapi Pak Omo selalu bilang nggak apa-apa, dan Pak Omo banyak memberikan ilmu-ilmu gitu ya buat saya ini. Nah setelah Bu Sinta pulang, ya, terus saya sempat on off gitu ya, terus akhirnya saya bergabung lagi dan diberangkatkan berkali-kali juga dengan berbagai mentor gitu ya, mulai dari Cheryl Dixon, mulai siapa Bu yang di SGH itu? Cheryl Dixon sama yang di itu juga dari Aurika juga yang memberangkatkan saya, dan banyak hal gitu, dan banyak juga yang misalnya kayak di Jakarta itu juga pernah ketemu dengan audiologi juga pernah, maksudnya yang memang tidak hanya sekedar EVT ya, kita kan sebagai terapis itu tidak hanya ini ilmu EVT, tapi kan banyak yang harus kita pelajari juga, seperti yang Pak Omo sampaikan tadi, kita juga harus belajar audiologi gitu ya, jadi yang berhubungan dengan kayak misalnya EVT itu tidak hanya belajar EVT terapisnya, tapi belajar audiologi, belajar psikologi juga, belajar tumbuh kembang. Jadi Aurika memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk ikut berbagai macam training yang memang tidak hanya EVT, sehingga menunjang juga untuk ilmu saya ketika saya handle anak dan juga konsultasi orang tua juga betul gitu sekali, ya. terutama pada saat sekarang ya, artinya sekarang dengan berbagai macam kasus yang ya luar biasa gitu ya Bu ya, banyak. Nah itu terutama Pak Omo yang selalu bilang belajar itu luar biasa juga buat saya aja yang males kan. Tapi kata-katanya malas tapi belajar. Iya. 2010 Bu Eli, 2010 Pak Omo juga maksa saya untuk kuliah. Ayo kuliah. Sebetulnya udah males ya, karena waktu itu usianya juga udah nggak muda, tapi karena dipaksa terus tiap kali, ayo kuliah. Akhirnya kuliah S2 ambil PLB, pendidikan Tapi luar benar biasa. sekali Pak Omo itu. Artinya begini, ketika kita belajar, wawasan kita kan jadi luas ya. Betul. Berarti habisin kuliah. Bismillah ya. Pada saat megang anak gitu kan, jadi misalnya kita kan paling kemarin kan kenapa kita waktu itu ikut Hearing First ya Bu Eli ya, karena kita dapat murid yang memang multi issue ya, Kasusnya, misalnya autis plus dengan gangguan pendengaran plus dengan gangguan kognisi dan semuanya, sampai kita tanya-tanya gitu kan, email pribadi untuk kita gimana ini caranya, gimana ini. Nah itu mereka juga memberikan saran-saran yang luar biasa ya dari Hearing First itu juga atas dasar ayo belajar gitu. Dan Bu Sinta ayo ikut gitu kan, walaupun pagi-pagi kalau kita bilangnya bahasa Jawa meruput gitu ya, 4:30 pagi. Oh ya betul, Karena perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Jadi sobo gitu ya, berangkat yang gerbang sana masih tutup. Gerbangnya masih ditutup, berangkat. Tapi itu sangat-sangat berguna sekali. Jadi memang kalau di Aurika ini kalau untuk ilmu sudah luar biasa pokoknya. Kamu mau ikut kemana silakan ya, karena itu juga akhirnya di kita juga sangat-sangat berguna. Bu Iva, termasuk Pak Omo nge-push Bu Eli untuk kuliah. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Iya, betul sekali. Kuliah lagi. Siapakah yang akan di-push selanjutnya? Ijazah belum keluar, kuliah lagi ayo. Sekarang sudah keluar gimana? Sekali. Ya, itu tadi. Dan Aurika ini secara legal 20 tahun. Tapi secara komunitas tadi ya Pak ya, dimulai dari komunitas orang tua itu sudah lebih dari 20 tahun, karena 99 sudah lebih dari 20 tahun, dan murid kita yang paling gede udah kuliah ya Bu ya. Semuanya udah kuliah. Nah, itu tadi obrolan kita tentang Aurika. Sebetulnya ada satu lagi. Oh, ada lagi. Bu Eli Apa belum itu? cerita. Oh iya, Bu Eli ini bergabung tahun berapa? Nah, coba sekarang. 2017. Jadi 2017. kurang lebih 7 tahun ya, mau 8 tahun. Bu Eli inget nggak waktu pertama kali mau bergabung, terus beneran nih mau bergabung, saya nggak terima Bu Eli, baca dulu ini, terus datang lagi kalau memang tertarik, dan ternyata dibaca habis itu Bu Iva. Dibaca habis, luar biasa. Saya paling ingat pertama kali tanya ke Bu Sinta, Bu, suprasegmental itu apa ya? Terus dijawab nggak? Enggak, cari lagi. Bu Eli ini malah lebih luar biasa, karena basicnya bukan dari PLB, dari manajemen psikologi gitu ya. Sekarang
psikologi gitu. Heeh. Tapi mau belajar itu yang sangat luar biasa. Dan berita bahagianya Bu Eli mau kuliah lagi loh. Nah, saya setuju. Jadi paling inget itu dikasih buku sama Pak Omo itu waktu itu buku setebel ini hijau isinya audiologi Betul. dan semuanya bahasa Inggris. Dengan santainya ini dibaca ya. Nah, Ya. oh iya Pak. Jurnal-jurnalnya juga semuanya audiologi. Tapi itu sangat membantu terutama ketika kasus sulit kayak common cavity, Mondini itu kan banyak info yang oh ada gagalnya, oh ada berhasilnya. Itu kan tertantang ya gimana caranya anak ini bisa gitu. Karena sudah ada vonis gitu dari dokternya, oh ini nggak mungkin bisa bicara, kayak itu kan itu juga menantang ya gimana ya, sudah ada vonis nggak bisa bicara, terus common cavity dengan kadar yang seperti itu, gimana caranya kita bisa memotivasi orang tua supaya nggak down gitu ya, dan alhamdulillah ternyata anaknya sekarang bisa bicara, nah itu kayak seneng sih ya, jadi bermakna sekali, jadi belajarnya, berlatihnya, ngobrol sama Bu Iva, Pak Omo, Bu Sinta, itu luar biasa sih kalau di Aurika. Jadi kita memberikan ke orang tua itu bukan karena ini sesuai dengan ilmu kita ya, tapi kita sudah bertanya gitu ya ke orang-orang yang memang ahlinya. Misalnya waktu kita ada kasus apa kita bertanya ke Hearing First, ada kasus apa kita juga bertanya ke beberapa mentor ya Bu Sinta ya. Betul Bang. Jadi ya memang begitulah Aurika. Iya, Aurika begitu. Dan itu cukup sering sebenarnya Bu Sinta. Jadi setiap kali kelas FPT dibuka baru, itu selalu ada yang japri, mentornya ini basicnya apa, pelatihannya dari mana, dimonitor nggak sama orang luar negeri gitu. Kalau dulu Aurika pertama kali kan sempet ya sama Miss Iya. Vicky kalau nggak salah ya Bu. Dan sampai sekarang komunikasi masih lanjut. Dan Miss Vicky ini backgroundnya dari Dia dulunya dari rehabilitasi koklear ya Pak Omo. Asia Pasifik. Koordinator rehabilitasi Asia Pasifiknya Kolear pada waktu itu ya. dan sampai sekarang hubungannya masih bagus, komunikasinya juga masih Dan masih kemarin support. waktu kita training di Surabaya dengan Janani. Ah iya. Nah, Janani kan sempat juga datang untuk mentor Asia kita Tenggara gitu ya. Koordinator rehabilitasi Asia Asia Tenggara. Tenggara, iya, betul sekali. Betul. Jadi kita latihan kemana-mana sampai saya titip anak ke Bu Sinta. Latihan kemana-mana, tapi luar biasa karena ya kita di kasusnya bermacam-macam. Bermacam-macam. Makin kesini makin berat. Sehingga pada saat menghadapi anak-anak yang memang sudah wow kok begini gitu. Jadi kita juga tidak jadi gugup gitu. Ini mau diapain? Sudah mau ada diapain? gambaran. Betul sekali. Betul banget. Itu tadi obrolan kita yang sangat menarik karena Aurika itu benar-benar banyak kasus. Dan benar kata Bu Iva dan Bu Sinta, banyak sekali kasus multi issue atau istilahnya tunaganda ya Pak Omo ya. Secara umum kalau di Indonesia tunaganda sebenarnya nggak ganda ya Bu ya, banyak. Triple. Oh iya. Makanya disebut multi ya. Multi, Kita bilangnya ya. multi karena tidak hanya satu. Tidak hanya satu maupun dua, tapi banyak. Seperti itu. Nah itu tadi obrolan singkat kita dan salah satu yang terakhir adalah buku-buku kita ya Bu ya. Kita sudah punya 4 buku sebenarnya. Nah cuman yang di ISBN penerbitnya itu ada 2. Nah, itu 2 buku pertama Yayasan Aurika sama kumpulan aktivitas, kumpulan tips, strategi, kemudian cerita-cerita orang tua dalam menghabilitasi kasus anak-anak yang multi issue. Lalu ada tips EVT di rumah karena ada pandangan EVT itu selalu duduk padahal enggak, padahal EVT itu melalui aktivitas sehari-hari bersama keluarga. Dan tidak hanya dari sudut pandang EVT tapi juga audiologi, manajemen perilaku, kemudian perkembangan anak semua diulas di sini. Gitu. Nah, itu tadi obrolan singkat kita. Terima kasih karena telah join bersama YouTube Yayasan Aurika. Kita akan ketemu lagi dengan obrolan lain yang cukup menarik.